Assalamualaikum semua para aset trading. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 150. Dan untuk cerita kali ini saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Jadi untuk itu kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa, pastikan untuk selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana untuk fokus cerita kali ini, sebelum kita ke masalah utama yaitu tentang Reddington yang akan kembali melanjutkan usahanya dalam mencari orang yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Agent Kin, kita akan ke masalah kedua terlebih dahulu, yaitu tentang masalah yang dihadapi Cooper yang akan saya singkat sesingkat mungkin. Dimana di sini akibat Cooper tidak memiliki bukti kuat bahwa Cooper telah dijebak atas pembunuhan Doc Coster tetangganya. Setelah seminggu dalam tahanan federal, Cooper pun akhirnya menjalani persidangannya, dimana berkat bantuan dan usaha yang diberikan oleh Cynthia, Cooper mendapatkan keringanan, yaitu Cooper bisa bebas selama 1 bulan dengan jaminan 300.000 US dollar yang uangnya dibayarkan oleh Reddington ini. Namun jika dalam 1 bulan ke depan dia tidak bisa membuktikan bahwa Cooper telah dijebak atas pembunuhan Doc Coster, maka Cooper akan masuk penjara untuk menjalani hukuman selama 5 tahun. Dan selain hal itu, yang perlu kita ketahui, kita juga perlu mengetahui bahwa selama 1 bulan ke depan Cooper hanya akan menjadi agen biasa saja, dan tongkat kepemimpinannya akan diberikan kepada Aram ini. Dan itulah singkatnya yang perlu kita ketahui tentang masalah Cooper. Sementara untuk fokus utama kita dalam cerita kali ini, dalam usaha Reddington mencari orang yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Agent Kin, Reddington dan Wicca pun mendatangi kantor Reginald Cole yang telah disegel oleh pihak FBI. Dan di sini niat Reddington adalah untuk mencari petunjuk yang diyakininya akan mendapatkannya di kantor Reginald Cole ini. Dimana setelah mereka mencari dengan seksama yang bisa dijadikan petunjuk, Wicca lah yang menemukan petunjuk tersebut, yaitu sebuah kunci. Yang dimana setelah Reddington melihatnya, Reddington pun menyampaikan kepada Wicca bahwa ini adalah barang yang jelas tidak boleh dimiliki seorang Reginald Cole, karena yang dipegangnya saat ini adalah sebuah kunci berangkas yang ada di dalam salah satu tempat paling sulit untuk diakses, yaitu sebuah fasilitas keamanan yang ada di dunia ini. Dan mengapa Reddington bisa mengetahui hal tersebut? Dimana tidak lain dan tidak bukan karena Reddington juga memiliki kunci seperti yang dipegangnya ini. Dan akibat mengetahui hal tersebut, agar Reddington bisa mengetahui apa yang disimpan di berangkas yang kuncinya ditemukan di kantor Reginald Cole ini, dengan bantuan yang diberikan oleh FBI dan ditemani oleh Dembe, Reddington pun pada akhirnya berhasil mengetahui bahwa di dalam berangkas tersebut hanya ditemukan sebuah kotak berisi DVD yang membuat Reddington dan Dembe cukup terkejut karena kotak ini sebetulnya adalah milik Reddington yang seharusnya ada di dalam berangkas yang ada di sebuah villa milik Reddington. Terlebih, berangkas yang ada di villa tersebut hanya bisa diakses oleh Reddington dan Agent Kin saja. Dan itulah yang membuat bingung Reddington dan Dembe. Dan sebetulnya DVD ini adalah untuk Agent Kin jika dia berhasil membunuh Reddington dan mewarisi kerajaan kriminal milik Reddington. Karena isi DVD tersebut adalah video berisi pembelajaran atau instruksi untuk Agent Kin dalam mengelola kerajaan kriminal milik Reddington.
Yang akhirnya untuk mencari tahu bagaimana kotak berisi DVD milik Reddington ini bisa ada di sini, Reddington pun berencana untuk pergi ke villa tempat seharusnya kotak ini berada. Namun sebelum Reddington tiba di lokasinya, kita pun diperlihatkan villa yang dimaksudkan tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit siapa pria penjaga villa yang bernama Costa ini. Jadi 2 tahun yang lalu di saat Reddington merencanakan pembunuhan dirinya sendiri, yang niatnya kita ketahui adalah untuk mewariskan kerajaan kriminal Reddington kepada Agent King. Dalam rencana tersebut, Reddington menginstruksikan Costa untuk menjaga villanya sampai Agent King datang ke villa ini. Dan kotak berisi DVD yang kita lihat tadi seharusnya ada di dalam brankas yang ada di villa ini. Tapi nyatanya kotak DVD tersebut malah berada di brankas yang kita lihat tadi. Dan itulah yang ingin dicari tahu oleh Reddington. Sementara untuk Costa ini, sejak 2 tahun yang lalu sampai saat ini, Costa pun terus menjaga villa ini dengan hidup sendirian yang pastinya sangat-sangat membosankan. Karena instruksi yang Reddington berikan kepadanya adalah menjaga villa ini sampai Agent King datang menemuinya. Dan Reddington juga tidak ada memberi kabar kepada Costa tentang gagalnya rencana pembunuhan Reddington, yang malah mengakibatkan kematian Agent King 2 tahun yang lalu itu. Jadi itulah alasannya mengapa Costa ini masih menjaga villa Reddington sampai saat ini. Raymond, how? What was the protocol, Costa? Yang akhirnya setelah Reddington sampai di villa ini, Costa pun sangat terkejut setelah melihat kedatangan Reddington karena sepengetahuannya Reddington telah meninggal dunia. Dan setelah Reddington menjelaskan alasan-alasannya, Reddington pun meminta Costa untuk menjelaskan kembali instruksi yang Reddington berikan kepadanya. What was the protocol, Costa? Dan Costa menjelaskan secara detail seperti yang Reddington instruksikan kepadanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun yang jadi pertanyaan Reddington adalah, Costa ini ada melihat ketika Reddington memasukkan DVD rekaman ke dalam brankas yang ada di villa ini. Tapi kenapa DVD tersebut malah berada di brankas yang jauhnya 8.000 km dari villa ini? Then why did I find these on the other side of the world? Costa yang dengar itu pun menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui akan hal itu, tapi Costa menegaskan Costa tidak mungkin mengkhianati Reddington. Tapi tentu saja Reddington tidak bisa begitu saja percaya dengan perkataan Costa. Jadi untuk itulah Brimley juga hadir ke tempat ini, yang pastinya untuk melakukan pekerjaannya, yaitu mencari kebenaran dengan menginterogasi Costa ini. Dan di saat Brimley menginterogasi Costa dengan cara anehnya yang pastinya sangat menyakitkan, Reddington pun menjelaskan kepada Witcher bahwa di brankas inilah seharusnya DVD video pembelajaran untuk Agent King itu berada. Brankas yang Reddington sudah buat di Swiss, dan hanya 2 orang yang bisa membukanya, yaitu Reddington dan juga Agent King. Dimana sambil menunggu interogasi yang dilakukan oleh Brimley, Reddington pun akhirnya memutar di video pembelajaran yang seharusnya adalah untuk Agent King belajar bagaimana mengelola bisnis Reddington dengan sangat baik. Namun di sini Reddington malah menonton dirinya sendiri. If you're watching this, I must be dead. Hello, Elizabeth. I hope you're comfortable. Tapi setelah Reddington melihat cukup lama video rekaman pembelajaran yang telah dibuatnya untuk Agent King, Reddington jadi menyadari sesuatu akibat perkataan Reddington yang ini. The magician doesn't trick you. The magician helps you trick yourself. Yaitu bahwa pesulap sebetulnya tidaklah menipumu, tapi pesulap membantumu menipu diri sendiri. Dimana setelah mendengar hal itu, Reddington yang menyadari sesuatu pun akhirnya mencoba membongkar berangkasnya, yang membuat Reddington menyadari bahwa berangkas yang terpasang ini ternyata hanyalah replikanya, karena yang asli, kata Reddington, seharusnya
ada nama Reddington di situ. Yang dispekulasikannya, orang yang sudah menukarnya lah yang mungkin memasangnya ketika Costa sedang pergi keluar. Tapi itu tidaklah penting untuk sekarang, karena yang terpenting saat ini adalah Reddington ingin Wicca pergi ke Swiss menjemput orang yang sudah membuat berangkasnya. Ini. His name is Heinrich Zimmerstall. Dan setelah keesokan harinya, sambil menunggu kedatangan Wicca bersama orang yang sudah membuat berangkas milik Reddington, Reddington yang tahu bahwa Costa tidak bersalah akhirnya meminta maaf kepada Costa ini. Dan Costa yang mendengar hal itu pun memaklumi saja dengan apa yang sudah Reddington lakukan kepadanya. Karena bagaimanapun Costa juga telah gagal menjaga villa ini sampai tidak mengetahui bahwa berangkas Reddington telah ditukar dengan yang replikanya. Dan di sini kata Reddington, jika urusannya sudah selesai di sini, sebagai permintaan maaf Reddington kepada Costa, Reddington akan memberikan villa mewah ini kepada Costa, dan terserah Costa mau menjualnya ataupun tidak, sepenuhnya itu semua terserah Costa ini. Keep it, sell it, I don't care. It's all yours. Dimana setelah kedatangan Wicca dan orang yang sudah membuat berangkas milik Reddington, setelah Reddington menjelaskan situasinya kepada pria ini, Reddington pun menyampaikan kepadanya bahwa yang terpasang bukanlah berangkas milik Reddington dan seseorang telah menukarnya dengan replikanya, dan hanya satu orang yang mampu melakukan keterampilan seperti itu, yaitu pria ini. Dimana pria ini yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa memang benar dialah yang telah membuat replikanya, tapi dia membuatnya karena ada seorang wanita yang mengaku kepadanya sebagai perwakilan Reddington meminta untuk dibuatkan replikanya, dan bahkan wanita tersebut juga membayarnya menggunakan rekening yang sama ketika Reddington membayar pria ini. Jadi itulah alasannya mengapa pria ini membuat replika dari berangkas tersebut. Dimana setelah Reddington mendengarkan itu semua, Reddington pun terlihat sangat terkejut dan meminta pria ini untuk mendeskripsikan sosok wanita tersebut. Yang dimana setelah pria ini mengingat kejadian yang tepatnya beberapa tahun yang lalu, pria ini menyampaikan kepada Reddington bahwa wanita yang mendatanginya saat itu menggunakan kacamata dan tidak terlalu tinggi dan menyebut dirinya sebagai Mr. Kaplan. Yes, Raymond. Yaitu Mr. Kaplan, yang tentu saja membuat Reddington semakin bingung karena Reddington dan kita semua tahu bahwa Mr. Kaplan telah tewas ketika membunuh dirinya sendiri dengan meloncat dari atas jembatan di akhir season 4 dulu. Namun apakah benar wanita yang mendatangi pria ini adalah Mr. Kaplan? Dimana untuk mengkonfirmasi hal tersebut, setelah Reddington dan Wicca pergi dari villa ini, dalam perjalanan Reddington menuju suatu tempat, Reddington menghubungi Marvin Jarrett menjelaskan situasinya dan tentang Mr. Kaplan yang menurutnya masih hidup. Terlebih ketika Mr. Kaplan melakukan bunuh diri meloncat dari jembatan, Marvin juga menyampaikan jasadnya juga tidak pernah ditemukan. Jadi memang ada kemungkinan Mr. Kaplan lah dalang semuanya. Tapi Reddington menegaskan sangat tidak mungkin karena Mr. Kaplan sangat menyayangi Agent Gein. Tidak mungkin dia bekerja sama dengan Van Dyke yang malah menewaskan Agent Gein. Namun Marvin berpendapat itu semua bisa saja terjadi karena target Kaplan sebetulnya adalah Reddington. Namun Kaplan tidak mengetahui bahwa keinginan terbesar Van Dyke adalah membunuh Agent Gein tepat di depan mata Reddington. Namun kata Reddington, untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Reddington berencana untuk mendatangi seseorang. So it's possible she survived. And what? Yang dimana setelah Reddington tiba di lokasinya, ternyata seseorang yang ingin ditemui Reddington adalah wanita ini yang bisa dikonfirmasikan adalah saudari Mr. Kaplan. Dan setelah Reddington menjelaskan kepada saudari Mr. Kaplan ini tentang mengapa dia datang ke tempat ini, saudari Mr. Kaplan menyampaikan bahwa jika apa yang dispekulasikan Reddington benar bahwa Mr. Kaplan masih hidup, saudari Kaplan ini tidak dapat mengkonfirmasinya karena setelah Reddington membawa berita kematian Kaplan dahulu kala, sampai saat ini
tidak ada Kaplan menemuinya maupun memberikan informasi kepadanya bahwa dia masih hidup sampai saat ini. Tapi jika memang benar Mr. Kaplan masih hidup, saudari Kaplan ini menyampaikan mungkin kekasih Kaplan lah yang dapat mengkonfirmasi akan hal itu. Dimana dari informasi yang diberikan saudari Kaplan ini, kekasih Kaplan diketahui bernama Clara Moore, yaitu wanita ini. Dan saudari Kaplan ini yakin Reddington mungkin akan mendapatkan konfirmasi jika dia menemui wanita ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang wanita yang menjadi kekasih Kaplan ini. Singkatnya, dia dulunya adalah anak buah Kaplan dalam hal membersihkan TKP pembunuhan. Dan wanita ini banyak belajar dari Kaplan bagaimana menjadi the cleaner yang bisa diandalkan. Dan sejak kematian Kaplan, wanita ini pun mengikuti jejak Kaplan, yaitu menjadi the cleaner, salah satu penjahat yang Reddington kenal. Ya akhirnya agar bisa bertemu dengan Clara Moore, kekasih Kaplan, Reddington pun sengaja membuat sandiwara pembunuhan yang padahal hanya untuk memancing the cleaner, anak buah dari pria ini. Ya akhirnya setelah wanita kekasih Kaplan tiba, setelah Reddington menjelaskan mengapa dia memancing wanita ini, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi apakah Mr. Kaplan memang benar masih hidup, wanita ini malah seolah-olah terkejut akan hal itu dan katanya seandainya memang benar Kaplan masih hidup, dia juga tidak akan memberitahu di mana Mr. Kaplan itu berada. It matters. Die before I tell you anything. Dan akibat mendengar jawaban itu, Reddington pun berencana membawa kekasih Kaplan ini untuk bertemu Brimley, yang tentu saja kita semua tahu apa yang akan dilakukan Brimley kepada wanita ini. Yes, you've heard of him. I'm not surprised. Hingga akhirnya sambil menunggu Brimley menginterogasi kekasih Kaplan, Reddington pun menjelaskan detail kepada Cooper tentang Kaplan yang kemungkinan masih hidup, yang membuat Cooper juga terkejut karena ketika kejadian Kaplan membunuh dirinya sendiri dengan meloncat dari atas jembatan, Cooper juga menyaksikan kejadian tersebut. Namun Reddington menegaskan Reddington belum bisa mengkonfirmasi akan hal itu karena Brimley juga masih dalam proses mengorek informasi dari kekasih Kaplan. Di mana tak lama setelah Reddington menyampaikan hal tersebut, Brimley pun akhirnya keluar membawa berita bahwa wanita kekasih Mr. Kaplan sudah menyerah untuk menyimpan informasi yang dimilikinya. Di mana wanita tersebut mengaku kepada Brimley bahwa 2 hari yang lalu Mr. Kaplan mengirim surat kepadanya yang ingin bertemu di suatu lokasi yang waktunya adalah hari ini dalam 2 jam ke depan. Dan kekasih Kaplan juga mengkonfirmasi bahwa dari tulisan di surat yang didapatkannya, dikonfirmasinya adalah tulisan Mr. Kaplan. Di mana akibat mengetahui hal tersebut, untuk membuktikan apakah memang benar Mr. Kaplan masih hidup, Reddington pun membawa Cooper juga untuk pergi ke lokasinya. Dan setelah tiba di lokasinya, Reddington dan Cooper pun sangat terkejut karena wanita yang dilihatnya saat ini dari kejauhan memang benar adalah Mr. Kaplan. Yang akhirnya akibat mengetahui hal tersebut, untuk mengkonfirmasi apakah memang benar yang di dalam gedung adalah Mr. Kaplan, Wicca, Morgan dan kawan-kawan pun berencana untuk masuk ke gedung tersebut. Sementara untuk Cooper dan Reddington, mereka akan menunggu di mobil sambil mendengarkan audio penyerbuan yang akan dilakukan oleh Wicca dan kawan-kawan. Dimana ketika Wicca, Morgan dan kawan-kawan masuk ke gedung tersebut, kita maupun Reddington hanya bisa mendengar melalui audio saja. Dan dari audio yang terdengar, Wicca menyadari bahwa mereka telah dijebak dan meminta Morgan dan kawan-kawan untuk tidak masuk ke ruangan di mana Mr. Kaplan terlihat. Namun pada akhirnya inilah yang terjadi. Wicca!
di mana sebuah ledakan hebat terjadi yang bisa dikonfirmasikan. 2 orang tewas akibat ledakan tersebut dan 2 korban yang tewas adalah wanita yang mereka duga adalah Mr. Kaplan dan satunya adalah Morgan yang kita tahu salah satu aset Reddington yang sudah banyak berjasa kepada Reddington ini. Sementara untuk Witcha, untungnya dia masih bisa selamat dengan luka yang cukup menyakitkan dan perasaan sedih karena mengetahui dari Reddington bahwa Morgan dinyatakan telah meninggal dunia. Morgan didn't make it. Mengetahui Cooper ada datang untuk mengunjungi Reddington pun meminta Witcha untuk kembali beristirahat saja sampai Witcha benar-benar pulih. Dan di sini Cooper pun membawa berkas dan menyampaikan kepada Reddington bahwa dari hasil tes DNA di TKP kejadian yang membuat Morgan tewas, Cooper mendapatkan konfirmasi bahwa wanita yang tewas di TKP dikonfirmasi adalah Mr. Kaplan. Namun secara pribadi Cooper masih tidak mempercayainya karena bagi Cooper sangat tidak masuk akal Mr. Kaplan menyewa Reginald Cole untuk membunuh Doc Coster hanya demi memeras Cooper. Di mana Reddington yang mendengar hal itu pun menyarankan kepada Cooper untuk menyelidiki saja tentang Reginald Cole dan pengacaranya yaitu Tyson LaCroix, karena mungkin saja Cooper akan menemukan kaitannya dengan Mr. Kaplan. Sementara untuk Reddington sendiri, dia akan mencoba mencari pendapat kedua tentang hasil tes DNA yang dibawa oleh Cooper ini. I'm gonna get a second opinion. Namun apakah yang akan dilakukan oleh Reddington selanjutnya? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya, karena kita akan fokus kepada Cooper dalam usahanya mencari bukti bahwa dia telah dijebak atas pembunuhan Doc Coster tetangganya. Dimana dalam usaha Cooper mencari bukti dengan ditemani oleh Donald, mereka pun mendapat petunjuk yang mengarah ke istri Tyson, pengacara Reginald Cole. Tapi sayangnya ketika mereka berhasil menemukan istri dari Tyson LaCroix ini, Cooper dan Donald pun menemukan bahwa istri Tyson baru saja dibunuh oleh seseorang yang ternyata pembunuhnya masih ada di tempat ini, yang terlihat sedang bersembunyi di salah satu mobil yang terparkir di lokasi ini juga. Cooper yang melihat itu pun pada akhirnya berhasil menangkap pria yang dikonfirmasi baru saja membunuh istri dari Tyson LaCroix itu. Tapi setelah mereka menginterogasi pria ini, Cooper dan Donald tak mendapatkan informasi apapun disebabkan pria tersebut menolak untuk berbicara tentang siapa yang sudah menyawanya untuk membunuh istri dari Tyson LaCroix itu. Namun di sini DMB dan Agent Park memberitahu bahwa setelah mereka menyelidiki rekening tersangka mereka, pria tersebut baru saja mendapatkan pembayaran $25.000 yang menurut DMB itu adalah uang muka atas jasanya membunuh istri Tyson tadi. Dan setelah Agent Park menyelidiki rekening yang mengirimkan uang kepada pria ini, rekening tersebut berasal dari salah satu bank yang ada di Lebanon. Yang anehnya, bank tersebut ternyata sudah tutup sejak 3 tahun yang lalu. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Cooper dan kawan-kawan selanjutnya? Gimana untuk hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya, karena kita akan kembali ke sisi Reddington. Dimana di sini dalam usahanya mencari kebenaran apakah wanita yang tewas bersama Morgan dalam ledakan adalah Mr. Kaplan, Reddington pun pergi ke kamar mayat untuk mengambil sampel dari jasad yang sudah hancur itu. Dan setelah mendapatkan sampelnya, Reddington pun meminta Svetko untuk memeriksa sampel yang didapatkan oleh Reddington tadi. Dan sambil menunggu hasilnya, setelah beberapa jam berlalu, terlihat Reddington saat ini memindahkan Witcha untuk istirahat di rumah trailernya saja. Tapi di sini Reddington yang mendengar ada yang datang mencoba memeriksanya dengan hati-hati, yang ternyata adalah Mirce, saudari Witcha yang katanya datang hanya untuk merawat adiknya saja. Then we have nothing left to discuss. Excuse me. Dan di sini Reddington yang mengetahui Mirce masih marah kepadanya, yang kita tahu alasannya, memutuskan untuk pergi saja meninggalkan Witcha dan Mirce yang katanya
untuk memberi ruang kepada Mirza ini. Namun sebelum Reddington pergi, Svetko pun akhirnya datang membawa hasil yang Reddington perintahkan tadi. Dimana di sini setelah Svetko memeriksa sampel yang Reddington berikan, sampelnya hanya cocok 50% saja, yang artinya Reddington jadi tahu bahwa yang tewas bukanlah Mr. Kaplan, melainkan Your sister, Maureen. adalah saudari Mr. Kaplan yang kita lihat tadi. Yang akhirnya mengetahui hal tersebut, Reddington pun kembali menemui Cooper dan menjelaskan tentang situasinya. Sementara Cooper, dia juga datang membawa hasil penyelidikannya dengan menjelaskan kepada Reddington dengan berkata bahwa tersangka yang membunuh istri Tyson ditransfer uang dari rekening bank yang ada di Lebanon. Dan masalahnya adalah menurut catatan publik, bank yang dimaksud sudah tutup sejak 3 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini Cooper dan kawan-kawan belum bisa menemukan apapun tentang pemegang rekening yang sudah membayar tersangka pembunuhan istri Tyson ini. Dimana setelah Reddington melihat data rekeningnya, Reddington pun menyampaikan kepada Cooper dengan berkata bahwa Cooper tidak akan pernah bisa mengetahuinya karena rekening tersebut bagian dari jaringan keuangan yang lebih aman dari bank-bank lain yang ada di dunia ini. Dan itulah sebabnya Reddington membuka rekening tersebut, yang ternyata rekening yang digunakan untuk membayar pria ini adalah rekening milik Reddington ini. Payment for Mrs. LaCroix's assassin. It came from your account? It did. Yang akhirnya membuat mereka mengetahui bahwa musuh mereka ternyata lebih dekat dari yang Reddington telah bayangkan. Namun apakah yang akan dilakukan oleh Reddington dan Cooper setelah mengetahui hal ini? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Karena bank yang biasa digunakan para kriminal itu akan menjadi blacklist di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Asyid Reddington. Assalamualaikum.